Kita akan belajar mengenai kedahsyatan Sukot yang luar biasa, yang ajaib, dan terutama kita sudah berada di tahun 5785, ya, 5785, 2024. Ini kita di bulan ketujuh, bulan Tisri, ya. Kemudian perayaan yang ketujuh, dan kemudian kalau 5785 itu dijumlahkan menjadi satu digit, keluar juga angka 7. 5 ditambah 7 ditambah 8 tambah 5 itu sama dengan 25. Ya. Jadi 2 ditambah 5 keluar angka 7 juga, Saudara. Ya, jadi ini luar biasa, Saudara. Sukot kali ini. Ayat mengenai Sukot itu ada di dalam Imamat 23 ayat 33 sampai 40. Silakan Brother Enoch untuk membaca. Terima kasih. Imamat 23 ayat 33. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe. 34. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7 itulah hari raya pondok daun bagi Yahweh 7 hari lamanya. 35. Pada hari pertama adalah pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 36. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh. Itulah suatu perayaan perkumpulan, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 37. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, yang harus kamu umumkan. Pertemuan kudus untuk membawa persembahan api-apian bagi Yahweh, persembahan bakaran dan kurban sajian, suatu persembahan curahan setiap hal pada harinya. 38. Di luar dari sahabat-sahabat Yahweh, dan di luar dari pemberian-pemberianmu, dan di luar dari segala nazarmu, serta di luar dari segala persembahan sukarelamu yang hendak kamu berikan kepada Yahweh. 39. Demikian pula pada hari ke-15 dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah Sabat perhentian, dan pada hari ke-8 adalah Sabat perhentian juga. 40. Dan pada hari pertama kamu harus mengambil bagimu buah pohon-pohon yang elok, pelepah pohon-pohon palem, ranting pohon-pohon yang rimbun, dan ilalang dari aliran-aliran sungai, dan kamu harus bersuka cita di hadapan Yahweh Elohimu 7 hari lamanya. 41. Haruslah kamu merayakannya bagi Yahweh 7 hari lamanya dalam 1 tahun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan ke-7 haruslah kamu merayakannya. 42. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. 43. Agar seluruh keturunanmu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel untuk tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Misraim Mesir. Akulah Yahweh Elohimu. Iya, terima kasih. Jadi itulah ketetapan daripada 7 hari raya yang ada di dalam Imamat 23. Tapi kita akan fokus untuk perayaan Pondok Daun. Ya, dan Pondok Daun ini adalah perayaan yang ke-7. Nah, kita tahu bahwa ada 7 hari raya. Ya, ini secara singkat saja supaya saudara dapat memahami. Ini perayaan yang ada di dalam Imamat 23. Pesah yang pertama, yang kedua adalah roti tak beragi, yang ketiga adalah buah sulung, keempat adalah Pentakos atau Shavuot, yang kelima adalah Trumpets atau Rosh Hashanah, Yom Teruah, yang keenam adalah Yom Kippur,
ya, pendamaian, dan yang ketujuh yaitu pondok daun. Kita ada yang di ketujuh hari ini. Jadi hari ini adalah 15 Tisri. Saya di sini 15 Tisri, saudara juga 15 Tisri. Ya, saudara belum jadi 16 Tisri karena belum matahari terbenam. Ya. Jadi kita sama-sama 15 Tisri. Inilah posisi kita. Nah, 7 hari raya ini penggenapannya ada di Yeshua HaMashiach. Semuanya, ya, semuanya lengkap ada di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi Mesias itu tidak punya kalender kalau tidak di 7 hari raya. Kalau kalendernya di tempat lain atau di tanggal-tanggal atau bulan lain, itu pasti bukan Mesias. Ya, jadi salah alamat. Mesias yang betul, yang bukan yang dikirim ya, di mana Bapa Yahweh sendiri yang turun di dalam rupa manusia, ya, itulah yang akan menggenapi daripada 7 hari raya ini. Ya, jadi penggenapannya ada di dalam Yeshua. Di luar itu berarti salah alamat. Ya, keliru. Salah alamat berarti jangan pernah mengharapkan masuk ke Syamayim yang benar, saudara. Ya, jadi itu bahayanya di situ. Nah, Shavuot, mohon maaf bukan Shavuot, Sukkot, ya, 15 Tisri. Di titik inilah Yeshua dilahirkan. Ya, di titik inilah Yeshua dilahirkan. Ada beberapa hal yang bisa kita gali, ya, yaitu di dalam peristiwa Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kita akan baca terlebih dahulu, nanti kita akan bahas secara cepat, dan kita akan melihat keindahan daripada Sukkot yang lainnya juga. Silakan, Brother Reno. Lukas 2 ayat 1. Dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. 2. Pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Kirenius memerintah atas Syria. 3. Dan semua orang pergi masing-masing ke kotanya sendiri untuk didaftarkan. 4. Dan Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan garis keturunan Daud. 5. Untuk mendaftarkan diri bersama Miriam, wanita yang telah dipertunangkan dengannya, yang sedang mengandung. 6. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk ia bersalin telah digenapi. 7. Dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 8. Dan di wilayah yang sama, para gembala sedang tinggal di padang dan melakukan jaga malam atas kawanan ternak mereka. 9. Dan tampaklah seorang malaikat Yahweh tiba-tiba berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Yahweh menyinari mereka, dan mereka dicekam ketakutan yang luar biasa. 10. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, karena lihatlah, aku memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar yang akan terjadi bagi segala bangsa. 11. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu HaMashiach, Yahweh Tuhan di kota Daud. 12. Dan inilah tandanya bagimu, engkau akan menemui seorang bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba ada bersama malaikat itu sekumpulan bala tentara Syamayim sambil memuji Elohim dan berkata. 14. Kemuliaan bagi Elohim di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. 15. Dan terjadilah ketika para malaikat itu pergi dari mereka ke Syamayim, dan orang-orang itu, yaitu para gembala, berkata seorang terhadap yang lain, sesungguhnya kita harus melintas sampai ke Bethlehem dan melihat kejadian yang telah terjadi ini, yang telah Yahweh beritahukan kepada kita.
16. Dan dengan bergegas, mereka pergi dan mendapati baik Miriam dan Yusuf maupun bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. 17. Dan setelah melihat, mereka memberitakan perkataan yang telah dikatakan kepada mereka mengenai bayi itu. 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran akan apa yang dikatakan oleh para gembala itu kepada mereka. 19. Namun Miriam menyimpan semua kejadian ini sambil merenungkan dalam hatinya. 20. Dan para gembala itu pulang sambil memuliakan dan memuji Elohim atas segala sesuatu yang telah mereka dengar dan lihat sebagaimana telah dikatakan kepada mereka. Haleluya, terima kasih. Ya, jadi inilah ayat-ayat di mana peristiwa saat kelahiran Yeshua itu terjadi. Kalau sudah melihat, Kaisar Agustus itu menggunakan waktu Sukot untuk melakukan sensus. Ya, dan saat itu Yosef mereka berserta Miriam, ya, itu pergi ke Bethlehem, ya, ke Bethlehem, karena Yosef berasal dari keluarga Daud yang ada dari daerah situ. Dari sini kita bisa tahu bahwa sebetulnya mereka juga menyimpan apa itu namanya ya, records. Ini ceritanya seperti ini, saudara. Seperti kalau saudara punya kartu keluarga. Di Amerika sih nggak ada ya. Kalau di Indonesia ada ya, kakak itu ya. Betul nggak? Iya, betul. Ada kartu, apa itu namanya? Kartu keluarga, betul ya? Kartu keluarga, Pak. Kartu keluarga yang lebar itu ya. Ya itu di situ. Kalau di Amerika nggak ada. Kalau di Indonesia itu ada di situ. Dan juga mereka juga merecord ini anaknya siapa, menikah dengan siapa, kawin, apa itu namanya? Family tree. Ya. Dan dengan menggunakan sensus, ya, maka mereka dapat mengetahui jumlah penduduk di sana dan banyak hal yang bisa mereka lakukan. Sensus juga dilakukan hari-hari ini. Nah, Kaisar Agustus menggunakan kesempatan ini karena apa? Karena dia tahu, ya, bahwa setiap tahun ada 3 kali, ya, ada 3 kali orang-orang Israel itu harus kembali ke daerahnya, ke Yerusalem, ya, ke Yerusalem. Nah, ini dipakai kesempatan itu, ya, dipakai kesempatan itu oleh Kaisar Agustus, ya, sebagai satu momen di mana diadakannya sensus itu untuk mempermudah daripada dia menggunakan pasukannya menjelajah daerah yang begitu luas, ya, daripada Kaisar Agustus mempersiapkan armada yang begitu besar untuk sensus, lebih baik, ya, biarkan mereka datang sendiri ke kotanya masing-masing, ya. Dan ini dipakai kesempatan itu terutama saat perayaan, ya, yang Kaisar Agustus tahu di mana orang Israel setiap laki-laki itu harus ke Yerusalem. Nah, itu disensuslah saat itu, ya. Nah, itu ayatnya di mana? Ya, ayatnya ada di dalam Ulangan 16 ayat 16. Silakan Brother. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali dalam setahun, setiap laki-laki di antaramu harus menghadap Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dipilihnya, yaitu 1. Pada hari raya roti tidak beragi, 2. Pada hari raya 7 minggu, dan 3. Pada hari raya pondok daun Sukot. Namun, dia tidak boleh menghadap Yahweh dengan tangan hampa. Iya, terima kasih. Jadi momen ini dipakai, ya, dan dipakainya pada saat perayaan Pondok Daun atau Sukot. Dan kemudian kita akan melihat apa yang terjadi pada saat Sukot, yaitu ayat 7 dan 8 saya berikan warna merah. Kita akan melihat pembahasannya, yaitu mengenai
di mana Yesua dibaringkan di palungan, kemudian tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, dan juga para gembala sedang tinggal di padang dan melakukan jaga malam. Ya, kita lihat yang pertama yaitu para gembala yang sedang ada di padang. Kalau kita bisa melihat bahwa tanggal 15 Tisri hari ini, buat saudara yang tinggal di Indonesia nggak terasa. Karena saudara hanya 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan, cuman itu saja. Tapi buat kita yang tinggal di 4 musim, itu terasa. Ya, hari ini adalah musim gugur. Ya, autumn atau musim gugur. Dan ini terjadinya akhir September atau awal Oktober. Dari sini kita bisa lihat bahwa Yeshua HaMasyiah tidak pernah dilahirkan pada musim dingin. Ya, jadi dilahirkan pada saat peristiwa Sukot dan terjadinya musim gugur. Kalau di musim gugur, maka para gembala menggembalakan dombanya di luar. Kalau musim dingin, tidak. Mungkin saudara pernah tersirat dalam pikiran saudara. Loh, sekarang musim dingin di Bethlehem, tanggal Desember gitu juga nggak ada salju itu. Orang yang banyak, saya harus kasih tahu. Sekarang tidak bisa dibandingkan dengan 2000 tahun yang lalu. Ini terjadi perubahan penggeseran iklim. Ya, hidup kita sekarang di 2024 itu dipengaruhi sebelumnya dengan revolusi industri. Siapa yang pernah dengar mengenai revolusi industri? Pernah tahu? Itu dimulai ya 1900-an, dan kemudian pada saat itu belum ada yang namanya regulasi untuk masalah karbon dioksida, karbon monoksida. Ya, dan hari ini mereka melakukan dengan ketat karena mereka tahu kalau tidak polusi, dan ini mengubah iklim. Ya, jadi sekarang lebih panas. Kalau dulu nggak ada yang namanya pabrik, 2000 tahun yang lalu mana ada pabrik, nggak ada pabrik. Kemudian nggak ada yang namanya kendaraan bermotor, ya kan? Di sini sekarang sudah di mana-mana, dan polusinya sudah bisa melihat sendiri. Jadi pada saat winter, pada saat musim dingin 2000 tahun yang lalu berbeda dengan winter pada tahun kita sekarang ini. Kalau saudara punya mobil, saya nggak tahu di Indonesia. Kalau di Amerika itu ada namanya smoke check. Di Indonesia ada nggak smoke check? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Di sini ada smoke check. Brother Daniel tahu itu smoke check. Betul ya, Brother Daniel? DEQ, Betul ya? DEQ. Iya kan? Smoke Ya, check ya. itu mobilnya dites, saudara. Mhm. Catalytic converternya bagus apa tidak? Kalau nggak bagus, suruh ganti catalytic converter. Yang tahu montir pasti tahu apa itu catalytic converter. Itu untuk menyerap CO, ya, karbon monoksida, ya, sehingga tidak terjadi polusi yang terlalu berlebihan. Ya, polusi tingkat di kota-kota besar yang mungkin di Jakarta atau Surabaya, saya yakin lebih tinggi polusinya daripada di Los Angeles. Karena mungkin loh ya, mungkin. Karena di sini betul-betul strict sekali, saudara. Kalau nggak lulus, ya smoke checknya, mobil itu nggak boleh jalan, saudara. Nggak boleh jalan. Tidak diizinin, tidak diberikan apa itu namanya, perpanjangan, apa itu namanya, plat nomor, License ya. license, ya nggak boleh jalan. Ya, jadi sangat penting sekali untuk memperhatikan lingkungan. Ya, apalagi di beberapa daerah mereka betul-betul strict sekali. Ya, saya nggak tahu di Indonesia polusinya, wah, ya saya harapkan masih lebih mending daripada New Delhi, begitu aja. Ya, New Delhi kan lebih parah kelihatannya. Ya, jadi itulah yang merupakan
membuat perubahan. Ya, winter. Antara tahun kita sekarang dengan 2000 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua adalah tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mengapa tidak ada tempat bagi mereka, bagi Yosef dan Miriam? Sudah penuh Ya, penginapan. karena saat itu adalah perayaan Sukot. Jadi saat itu penuh sekali, ya. Manusianya berjubel-jubel, saudara, berjubel-jubel. Ya, jadi mereka tidak mendapatkan tempat penginapan, ya. Jadi apa yang mereka dapatkan, ya mereka mendapatkan satu tempat, yaitu sukah, ya, sukah, yaitu tempat membaringkan di dalam palungan. Itu nomor yang ketiga. Jadi Yeshua dilahirkan di sukah, ya, di tempat palungan itu, ya, manger. Nah, ini juga berbicara mengenai satu profetik, yaitu bahwa hidup kita sekarang ini sementara, ya, sukah itu temporary. Itu saya berikan gambarnya di sebelah kiri bawah, ya. Sukah itu tidak permanen, hanya ya ala kadarnya begitu, saudara, ya, bukan permanen, bukan bangunan yang permanen. Ini sebetulnya berbicara mengenai profetik di dalam Matius 1 ayat 23. Silakan, brethren. Matius 1 ayat 23. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Elohim beserta kita. Iya, terima kasih. Jadi Elohim yang luar biasa, Bapa Yahweh yang tempatnya permanen di Syamayim, itu turun ke dunia ini di dalam rupa manusia. Inilah Sukot. Saya bisa lihat, jadi temporary, ya, tempat yang tidak kekal, temporary, ya. Karena itu siklus manusia, hidup saudara dan saya, kita ini tidak bisa hidup selama-lamanya dalam tubuh fisik yang sekarang ini. Satu kali nanti akan terjadi penurunan dan akhirnya mati. Ya, hidup kita ini seperti pondok, ya, seperti pondok-pondok sukah. Di manakah kekekalannya? Ya nanti setelah kita harpaso, mengenakan tubuh kemuliaan. Kemudian mengenai kelahiran Yeshua itu juga bisa dilihat dari kelahiran Yohanes Pembaptis, ya. Dan ini peristiwa ini berhubungan dengan perhitungan pelayanan atau ministry rombongan imam. Ya, ini bisa dilihat dari sini. Tapi saya nggak berikan sekarang, karena ini menyita ya cukup sekian waktu, jadi saya nggak berikan. Saya hanya berikan singkat saja. Bisa dilihat dari kelahiran Yohanes Pembaptis, ya, karena Yohanes Pembaptis itu beda 6 bulan dengan Yeshua. Ya, next time saya akan berikan mengenai penjelasannya. Ya, tapi hari ini kita akan lebih banyak fokus mengenai kedahsyatan daripada Sukot. Sebelum kita lanjut lebih dalam, di manakah letak kesalahan gambar ini? Baginya. Itu Ada orang-orang cahaya di Majus kepala, di Pak. kandang. Kecil tuh. Di mana kesalahannya? Persembahannya. Usia Yesua. Jual. Usia Yesua dan kedatangan orang Majusnya, Pak. Kesalahannya di mana? Orang Majus itu kan ceritanya 2 tahun setelah Yesua dan sudah di rumah, Pak. Oke, jadi orang Majus. Terus ada lagi enggak kesalahannya? Kepalanya. Cahaya di kepala itu, Pak. Cahayanya itu loh. Cahaya di kepala. Itu kan lemah ikan, Pak. Itu, iya. Kemudian ada lagi enggak kesalahannya? Di bayinya, Pak. Siapa? Bayi. Seharusnya udah umur 2 Ada tahun. satu perempuan duduk di bawah. Ada lagi enggak kesalahannya? Kandang domba. Maryam bukan bayinya itu. Bintangnya harusnya sudah nggak ada ya.
Iya, betul. Ya, terima Ya, kasih ya. Pak Erwin. Ya, jadi ini Oke. kesalahannya ada beberapa. Ya, orang Majus, ya, dan kemudian bintangnya. Ya, tapi kalau memang glow di kepalanya itu dikasih lingkaran-lingkaran itu memang itu lebih banyak mengandung makna daripada Sama eh, kayak ya lemak ikan. Ya, jadi bintangnya itu sebetulnya juga nggak ada, saudara. Ya, oke. Jadi soal paham ya. Yang betul adalah sebelah kanan, di mana Yeshua ada di rumah, Miriam dan Yosef sudah ada di rumah, dan kemudian Yeshua sudah berusia sekitar 2 tahun. Jadi em, yang betul Mesias lahirnya saat Feast of Tabernacles, ya saat Sukot, bukan 25 Desember. Ya, jadi terbukti kalau lahirnya 25 Desember berarti salah alamat, ya kan? Keliru, bukan Mesias, ya Mesias yang asli, bukan. Ya, berarti arahnya ke tempat yang lain, ya bukan Syamayim. Saya akan berikan satu lagi mengenai kedahsyatan ini ya, sebentar ya. Saya akan berikan yang ini, karena ini banyak saudara. Ya, ya saya akan berikan yang ini. Sukot itu mempunyai atmosfer angka 7. Angka 7 adalah huruf Zayin, ya, karena angka gematrianya 7. Kita ada di perayaan Sukot, ya, yang terakhir, di angka yang ke-7. Dari 7 hari raya, ini adalah hari raya yang ke-7. Dan Sukot yang beratmosferkan angka 7 itu mempunyai piktograf. Piktografnya apa? Piktografnya adalah senjata. Itu salah satunya, ya, salah satunya. Karena salah satu yang lainnya juga bisa bicara mengenai makanan. Ya, inilah piktografnya. Nah, piktografnya berupa kapak atau senjata untuk memotong, tujuannya di sana. Nah, apa yang dipotong? Apa yang dipotong? Yang berhubungan dengan Sukot. Yang berhubungan dengan Sukot loh ya. Apa yang dipotong? Apa yang dipotong? buat Dahan-dahan daun, Pak. dan kayak Iya, memang secara fisik mereka pasti motong daun-daunan, pohon-pohonan. Tapi sebetulnya secara lebih besar lagi, ada yang dipotong. Apa yang dipotong? Dosa. Dosa. Dosa nggak? Dosa ditransfer. Dosa ditransfer. Dosa nggak dipotong. Ini yang dipotong, saudara. Ini dipotong. Masa ini dipotong. Ini yang pertama ya. Jadi masa 6.000 tahun itu dipotong. Ini masa apa nih? Masa 6.000 ini. Masa 6.000 tahun ini masa apa? kekacauan. Iya, masa Satan berkuasa. Betul kan? Hari ini Satan masih berkuasa nggak? Ya masih. Masih. Masih ini enggak berkuasa ya. Kerajaan Serem-serem, Pak. ya, kerajaan 1.000 tahun Satan masih berkuasa loh. Buktinya banyak orang yang melakukan kejahatan loh. Jadi ini masa Satan berkuasa ini dipotong, saudara. Zayin dipotong. Ya, dipotong terhadap apa? Yaitu terhadap kerajaan Israel 1.000 tahun. Sudah bisa lihat? Jadi dipotong. Ya, karena angka 7 Zayin
Itu piktografnya itu to cut atau memotong, ya, dipotong. Jadi kalau nanti sudah pas waktunya 6.000 tahun, saudara jangan ngimpi, ya, nggak dipotong. Maksudnya terus saja seperti ini. Tidak, dipotong, saudara. Masa setan akan dipotong. Masa setan berkuasa akan dipotong. Dan setan akan ditempatkan di mana saat dipotong? Lubang tanpa Di lubang alas. tanpa Lubang alas, tanpa Pak. alas. Ada dalam. Di Ya. lubang maut, ya, lubang tanpa alas. Selama 1000 tahun. 1000 tahun. selama 1000 tahun. hampir 1.000 tahun, hampir, kurang dikit, kurang dikit. Ya, jadi saudara paham ya. Ini masa yang dipotong. Ini yang pertama, yang mengenai berhubungan dengan Sukot. Karena nanti Sukot itu bercerita mengenai kerajaan 1000 tahun. Itu Sukot. Ya, nanti kita sampai di sana. Kemudian yang kedua, masa ini dipotong. Yaitu masa 7.000 tahun ini dipotong. Masa apa ini? Masa? Kalau tadi yang 6.000 masa setan berkuasa, kalau 7.000 ini masa apa? Masa? Kerajaan damai. Bukan, masa ini 7.000 tahun loh. Yang tadi kan 6.000 tahun, yang ini kan 6.000. Ini masa setan kan? Iya. Masa apa? Ini 7.000 loh nih. Masa ini apa? Masa kekekalan, Pak. Nah, bukan. Masa kekekalannya itu sebelah kanan. Masa Pemulihan. atau fana. Betul kan? Nah, Ini kan fana. 7.000 tahun ini kan fana. Walaupun nanti di kerajaan 1.000 tahun, tetap itu fana. Fana itu kan sementara kan? Nggak kekal kan? iya, Pak. Ya, hidup yang sementara. Jadi hidup sementara ini jangkauannya hanya 7.000 sampai tahun 3030. Setelah itu, apa yang terjadi? Kekekalan. Nah, sekarang masalahnya kekal mau di mana? Mau di Yerusalem dan bumi yang baru atau di lautan api. Saya bisa lihat itu kekal. Ya. Di bawah kata kekal saya kasih seperti huruf 8 yang ditidurkan. Itu simbol Infinite. infinite. Betul. Terima kasih Brisco. Itu Ya, sama-sama. simbol daripada kekekalan. Itu angka 8 ditidurkan. Saudara tahu ya, angka 8 itu kan tidak pernah punya ujung, saudara. Kalau angka 1, kecuali angka 0 ya, 0 enggak, bukan angka ya. Jadi inilah kekekalan. Jadi ini dipisahkan. Ya, dipisahkan. Dan kitab suci sudah menyatakan ada bagian yang fana, yang sementara, dan ada bagian yang kekal. Ini dipisahkan. Ya, dengan zayin, dengan angka 7. Sudah bisa lihat, luar biasa ya. Dengan menggunakan angka 7 yang mempunyai piktograf, yaitu kapak, ya. Jadi dipotong. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, ini yang saya mau tambahkan. Dan kemudian ingat bahwa bumi dan alam semesta akan dihancurkan dengan api. Silakan Brother Henok untuk bisa baca 2 Kepa 3 ayat 10 sampai 12. 2 Kepa 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Elohim. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, kalau saya lihat yang nulis ini Kepa, Petrus, Simon Petrus, Simon Kepa.
Di kitab-kitab yang lain nggak ngomong seperti ini. Saudara tahu dia dapat pengajaran dari siapa? Jelas ini langsung dari Yesua. Saya bisa lihat, dan di dalam kitab Kepa menuliskan 1 hari di hadapan Bapa Yahweh, ya, 1 hari untuk Bapa Yahweh, tapi untuk manusia berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun. Itu kitab Kepa yang menuliskan, ya, Kepa yang menuliskan. Jadi Kepa juga mendapatkan pengajaran mengenai kiamat dari Yesua, tapi dia kasih kode di sini, ya, bahwa nantinya akan binasa dunia ini, ya. Jadi dunia ini, bumi ini yang saudara pijak, ini akan dihancurkan dengan api, fana, dan setelah itu masuklah masa kekekalan. Saya juga pernah berikan di dalam pengajaran Bereshit, nubuatan yang super dahsyat. Di situ ada api, ya. Saudara kunjungin saja pengajaran Bereshit dan saudara akan mendapatkan pemahamannya, ya. Haleluya. Jadi paham ya mengenai kekekalan yang akan dipisahkan setelah berakhirnya masa fana selama 7.000 tahun. Puji Bapak Yahweh. Kita akan melihat lagi untuk mendasari Daftar Elohim. Kita akan membaca dari Imamat 23 ayat 33 sampai 36 dan 39 sampai 43. Silakan Brother Enoch. Imamat 23 ayat 33. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe. 34. Berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7 itulah hari raya pondok daun bagi Yahweh, 7 hari lamanya. 35. Pada hari pertama adalah pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 36. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh. Itulah suatu perayaan perkumpulan. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 39. Demikian pula pada hari ke-15 dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah sabat perhentian, dan pada hari ke-8 adalah sabat perhentian juga. 40. Dan pada hari pertama, kamu harus mengambil bagimu buah pohon-pohon yang elok, pelepah pohon-pohon palem, ranting pohon-pohon yang rimbun, dan ilalang dari aliran-aliran sungai. Dan kamu harus bersukacita di hadapan Yahweh Elohimmu 7 hari lamanya. 41. Haruslah kamu merayakannya bagi Yahweh 7 hari lamanya dalam 1 tahun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan ke-7 haruslah kamu merayakannya. 42. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. 43. Agar seluruh keturunanmu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel untuk tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari Misraim, Mesir. Akulah Yahweh Elohimmu. Haleluya, terima kasih. So, perhatikan bagaimana Elohim Yahweh memberikan instruksi di dalam perayaan Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun ini. Ya, jadi pada hari yang pertama itu mereka mengadakan sabat perhentian, dan itulah sabat gadol. Ya, sabat gadol. Dan juga pada hari yang ke-8 juga merupakan sabat perhentian juga. Ya. Sabat gadol yang minggu lalu yaitu pada hari Rabu, ya, walaupun pada saat itu adalah hari Rabu setelah matahari terbenam, ya, tetap diberi title sabat. Jadi sabat itu bukan hanya sabat mingguan,
ya yang ada pada hari Syabat seperti hari ini, ya, karena hari Sabtu, tetapi ada juga Syabat pada hari yang lain. Nah, Syabat yang pada hari lain itu berhubungan dengan hari raya, dan itulah yang disebut sebagai Sabat besar atau Sabat gadol. Seringkali pada saat kita berada di posisi sebelum pemahaman ini, ya, posisi kekristenan, itu kita betul-betul buta soal itu. Tapi puji Bapa Yahweh, kita digiring, dibawa di dalam pengertian mengenai Syabat dan Syabat gadol. Ya, nah, di dalam 7 hari ini, maka orang Israel itu harus tinggal di pondok-pondok. Dikatakan di sana mereka harus mengambil ranting-ranting dan semuanya, ya, untuk perlengkapan, dan mereka tidak diizinkan untuk tinggal di dalam rumah permanen. Ya, mereka harus tinggal di pondok-pondok. Ya, nggak boleh. Ayat 42 dikatakan kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Ya, selama 7 hari mereka tidak boleh tinggal atau tidur di kamar mereka dengan kasur mereka, nggak boleh. Mereka harus tinggal di pondok-pondok yang telah dibuat di pekarangan mereka. Dengan tujuan apa? 43 dikatakan agar seluruh keturunanmu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel untuk tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Jadi tujuannya adalah supaya orang-orang Israel, anak-anak Israel, keturunan-keturunan Israel yang tidak mengalami proses perjalanan dari Misraim, dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka senantiasa mengingatnya bagaimana rasanya hidup di bawah pondok selama 7 hari. Supaya mereka tetap ingat, mereka tidak lupa akan hal di mana Elohim Yahweh telah menuntun mereka keluar dari Mesir, keluar dari Misraim, menuju tanah Kanaan, dan mereka tinggal di dalam tenda-tenda saat itu. Ya, kita bisa baca di dalam Bilangan 14 ayat 14. Silakan Brother. Bilangan 14 ayat 14. Maka mereka akan menceritakan hal itu kepada penduduk negeri ini. Padahal mereka telah mendengar bahwa Engkau, ya Yahweh, ada di tengah-tengah bangsa ini, bahwa Engkau, ya Yahweh, telah menampakkan diri dan awan-Mu menaungi kami, dan bahwa Engkau berjalan di depan kami dalam tiang awan pada siang hari dan dalam tiang api pada malam hari. Iya, terima kasih. Soal perhatikan, dalam siang hari mereka berjalan saat awan Elohim Yahweh itu menuntun mereka, dan biasanya pada saat malam hari mereka berkemah. Ya, mereka berkemah. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Elohim Yahweh itu menaungi bangsa Israel dalam bentuk awan, tiang awan pada siang hari, ya, supaya mereka tidak kepanasan, dan juga pada malam hari di dalam rupa tiang api. Dahsyat, nak? Dan ini berlangsung selama di dalam perjalanan dari Misraim muter-muter sampai tanah Kanaan, dan kemudian mereka juga mengalami berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun. Ya, jadi selama itu tiap hari, tiap siang, tiap malam mereka melihat suatu keajaiban yang luar biasa. Di mata mereka, di depan mata mereka, mereka melihat kemuliaan Elohim Yahweh dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Ya, jadi Elohim Yahweh menaungi mereka, dan mereka adalah saksi mata. Mereka adalah saksi mata akan peristiwa ini. Tidak ada bangsa lain yang dipilih oleh Elohim Yahweh. Tidak ada. Ya, dan Elohim Yahweh tidak menampakkan begitu ekstrimnya, ya, kepada bangsa-bangsa lain. Elohim Yahweh memilih Israel, ya,
Dan kita bisa melihat kedahsyatan-kedahsyatan yang kedahsyatan-kedahsyatan yang terjadi di bangsa Israel ini. Kalau kita bisa melihat peristiwa di mana Elohim Yahweh menaungi sebagai tudung pada siang hari berupa tiang awan dan pada malam hari berupa tiang api. Kalau diaplikasikan pada hari ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai apa? Ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi ini terima kasih. Jadi ini berbicara mengenai Immanuel. Elohim beserta umatnya, Immanuel. Dan ini kita bisa lihat di dalam Yohanan 14 ayat 16 sampai 18. Silakan Brother Reno. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu, dan akan berada di dalam kamu. 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu. Ya, terima kasih. So, perhatikan, peristiwa ini kalau diaplikasikan pada masa sekarang ini, itu berbicara kita ini dinaungi oleh roh kebenaran, yaitu Ruah Yahweh Elohim. Roh Yahweh yang maha dahsyat, yang seharusnya ada di Syamayim, tinggal menaungi saudara dan saya. Tinggal di dalam saudara dan saya. Inilah merupakan peristiwa Sukot, di mana Elohim Yahweh yang kekal selama-lamanya tinggal di tubuh manusia yang menerimanya, dan sementara tidak kekal. Tubuh manusia itu fana. Saudara kan fana, saya kan fana juga. Sementara Elohim yang kekal itu tinggal di tubuh saudara dan tubuh saya, dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, inilah merupakan juga berbicara mengenai peristiwa Sukot. Elohim Yahweh tidak pernah meninggalkan sampai pada kesudahan zaman. Ya, dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sejak pencurahan Ruah Yahweh Elohim pada masa tahun 30 Masehi, yaitu saat pencurahan Ruah Yahweh Elohim, perayaan Shavuot, dan itu berlangsung terus nanti sampai saat hari Paso. Jadi Elohim Yahweh akan tinggal bersama kamu selama-lamanya. Saudara tidak sendiri. Ya, kita semua tidak sendiri. Ada Ruah Yahweh Elohim yang tinggal di dalam saudara dan saya. Karena apa? Bukan cuma hinggap dan pergi, tetapi permanen. Mengapa bisa permanen? Karena alasannya adalah Darah Yesua. iya, darah Yesua. Terima kasih. Jadi karena darah Yesua sudah tertumpah, maka ini yang memampukan Ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam hidup manusia yang beriman kepada Yeshua HaMashiach. Beda dengan orang-orang yang sebelum kematian Yeshua HaMashiach, Ruah Yahweh Elohim hanya hinggap, menggunakan saja, dan pergi lagi. Ya, jadi ini perbedaannya. Inilah merupakan salah satu kedahsyatan daripada Sukot. Ya, kita lihat ya, tadi saya sudah jelaskan di atas bahwa Sukot ini mempunyai banyak kedahsyatan. Banyak kedahsyatan. Jadi hari ini, saudara dan saya yang menerima Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan terus di dalam naungannya, itu juga bisa disebut sebagai Sukot. Sudah bisa lihat ya, sebagai Sukot. Tapi tetap ya, perayaannya adalah 15 Tisri. Ya, plus 7 hari. Tapi prinsipnya itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Ya, di mana saudara dan saya
membuka diri selebar-lebarnya, membuka hidup selebar-lebarnya untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ini berbicara mengenai Sukot. Elohim yang maha dahsyat, yang kekal, tinggal di tubuh manusia yang sementara. Saya bisa paham ya. Nah, selain daripada itu, Sukot itu punya atmosfer angka 7 kan? Kita sudah melihatnya. Dan angka 7 itu adalah angka Shabbat. Shabbat adalah hari yang ketujuh, yaitu Sabtu, Saturday, Sabado, ya, hari Sabtu. Nah, setan berusaha untuk mengalihkannya, ya, mengalihkannya supaya manusia tidak lagi berpikir mengenai Shabbat, ya, karena Sabtu. Bagaimana caranya? Dia menggunakan pola, ya, dan menggunakan trik dan diubah menjadi hari Minggu, Sunday. Apakah dia hanya mengubahnya pada hari Minggu? Apakah dia hanya mengubah pada hari Minggu? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak. Tidak. Kalau tidak, berarti dia mengubah dengan hari apa? Jumat ya, Pak. Ya, terima kasih. Dia juga menggunakan hari Jumat. Saya bisa lihat menipu manusia, ya, menggeser Shabbat yang pertamanya adalah Sabtu, digeser menjadi Minggu, dan juga ada juga dia menggunakan trik yang lain dengan menggunakan hari Jumat. Ya, hari Jumat digeser. Ya kan, supaya orang yang mempercayai pada hari Jumat, ya, mereka dengan corong yang besar, ya, berteriak-teriak begitu, ya kan, dan mereka memproklamirkan mereka mengikuti pola daripada si roh-roh jahat itu, ya. Apakah cuma hari Minggu dan Jumat? Apakah cuma hari Minggu dan Jumat? Tidak. Tidak. Oke, siapa yang bilang tidak? Alasannya. Kalau tidak, hari apa? Seperti agama apa itu ya, yang hari Rabu ya, atau hari Kamis itu ya, ibadahnya. Konghucu atau apa itu? Iya, mereka juga punya kepercayaan mengubahnya hari Selasa. sebenarnya bukan Selasa ya. Hari keempat. Hari ke ya, ada yang hari Rabu ketujuh Kamis. Selasa, ada juga hari Rabu. Ya, ada dua. Rabu ya. Ya, hari Rabu. Rabu, Kamis putih. Ya, Abu. hari Rabu. Selasa juga ada, Rabu juga ada, tergantung dari kepercayaan mereka. Jadi digeser semua, saudara. Ya, untuk apa? Untuk mereka tidak beribadah pada hari Syabat. Ya, tidak beribadah pada Syabat. Kenapa tidak beribadah pada hari Syabat? Karena Sukot adalah bahasa profetik untuk Sabat milenia. Ini, saudara. Setan nggak mau supaya manusia percaya akan adanya Syabat milenium. Yes, Syabat milenium. Yes. Bagi saudara dan saya yang memahami pola angka 7, pola Syabat, maka kita akan dapat lebih mudah memahami mengenai Syabat milenium. Apa itu Syabat milenium? Kerajaan Israel 1000 tahun damai. Gimana Masa sih? damai. Jadi Syabat milenium adalah kerajaan Israel damai 1000 tahun. Dan setan berusaha untuk menutupi ini. Supaya orang nggak percaya. Sehingga mereka kalau nggak percaya, apa yang terjadi? Kalau mereka nggak percaya. Ketinggalan, Pak. Kalau mereka nggak percaya, maka mereka akan disibukkan. Mereka akan Tidak mengalami. ya, akan terus berjalan. Ya, mereka akan disibukkan. Pada saat mereka disibukkan dengan urusan mereka yang jelas, mereka akan tidak berjaga-jaga. Saat mereka tidak berjaga-jaga karena mereka dibutakan oleh roh-roh jahat untuk tidak memahami Sabat milenia ini, maka mereka
akan lebih cinta kepada dunia ini. Mereka pikir masih terus berlangsung, akan tetapi apa yang terjadi tiba-tiba apa yang terjadi? Harpazo. Saya bisa melihat. Jadi setan berusaha membutakan untuk manusia tidak percaya kepada sabat milenia. Nggak percaya? Saudara bisa cari dengan cara yang mengumpulkan informasi di sekitar saudara. Ya, di sekitar saudara. Saudara buktikan sendiri di mana banyak orang yang mengabaikan akan hal ini. Banyak yang mengabaikan. Karena mereka nggak percaya. Ya, coba saya tanya tetangga saudara. Percaya nggak kerajaan damai 1000 tahun? Yaitu kerajaan Israel. Mereka tidak akan percaya. Mereka bahkan menolak. Mereka bilang ngarang, Pak. Mereka bilang ngarang. Ya, mereka juga mengatakan itu merupakan salah satu bentuk penolakan dengan mengatakan banyak hal. Karena mereka nggak percaya. Padahal waktunya sudah singkat, saudara, sangat-sangat singkat. Ya, karena tindakan mereka tidak percaya, apa yang terjadi ya? Mereka akan terjerumus. Apa yang dicari di dunia ini? Apa yang dicari? Ya, mereka akan fokus kepada pekerjaan, kepada hal-hal yang bisa mereka jangkau, yaitu tetap mengumpulkan pundi-pundi. Mereka tidak mengarah untuk persiapan. Bukannya saya berkata, oh kalau gitu kamu tidak usah bekerja. Enggak loh. Ya, enggak. Saudara yang mendapatkan pengertian ini, tetaplah bertanggung jawab di dalam pekerjaan saudara masing-masing. Tetapi dengan satu ekspektasi bahwa saudara dipersiapkan. Saudara bisa lihat, jangan berkata, oh kalau begitu, ya sudah, tidak usah kerja sama sekali. Tidak berkata demikian. Ya, bukan berarti saudara melepas tanggung jawab yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan saudara. Akan tetapi di satu sisi ada expectation yang harus saudara lakukan. Karena apa? Yeshua mengatakan, di ladang ada 2 orang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ada 2 perempuan, yang satu yang sama-sama menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saya sudah mengajarkan dalam pengajaran Matius 24, itu berbicara mengenai harpazo. Ya, mengenai harpazo, pengangkatan. Ya, tidak banyak orang yang mau mendalami hal ini. Ya, karena tipu daya daripada Satan. Jadi kita mesti hati-hati dalam hal ini. Inilah sabat milenium. Janji akan kerajaan damai Israel sabat milenium ini itu sudah ada tertulis di dalam kitab Yesaya. Dan kalau diukur dari hari ini, maka Yesaya menuliskan itu sekitar 2.700 sampai 2.800 tahun yang lalu. 2.800, 2.700 tahun yang lalu sudah dituliskan. Kemudian bukan cuma itu aja, di kitab Daniel juga ada. Di kitab Kejadian pun dengan peristiwa Noah itu pun sudah diberikan. Sudah diberikan kode-kodenya. Ya, sudah diberikan 5.000 tahun yang lalu, saudara. 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu. Sudah diberikan dalam bentuk kode. Dan sudah dibuktikan oleh Yeshua dengan penggenapannya, dia mati di atas kayu salib. 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Sudah diberikan. Jadi polanya itu sempurna. Ya, sangat sayang kalau ada yang menolak, ada yang dibutakan. Ya, rugi besar. Karena apa? Hati-hati. Jatuh-jatuhnya nanti tidak ada persiapan. Ya, tidak ada persiapan. Nah, berbicara mengenai kedahsyatan Sukkot, maka kita juga akan melihat yaitu melalui satu sudut, yaitu
fiesta. Saudara tahu fiesta ini apa artinya? Bahasa Spanyolnya pesta. Iya, ya, celebration atau pesta, fiesta. Ya. Nah, tadi di atas saya berikan bahwa Zayin, ya, angka 7, piktografnya adalah kapak. Dan ada pengertian juga mengenai berhubungan dengan makanan. Ya, kalau saya perhatikan dari penjelasan klip ini, mungkin Brother Henok bisa bantu untuk baca mengenai Zayin. Silakan. Iya. Zain, dari kata mazon, yang berarti makanan, seperti apa yang menghidupi kita, dilambangkan dengan kapak untuk menunjukkan bahwa kita harus berusaha untuk mempertahankan diri kita sendiri, seperti kita harus membunuh sebelum kita bisa makan hewan. Ya. Kita lihat bahwa untuk mendapatkan makanan, kita harus menggunakan manusia, maksudnya menggunakan kapak. Ya, kalau dia mencari atau memburu binatang, harus dibunuh, dan setelah begitu dia mendapatkan makanan. Ya, baru mendapatkan makan. Jadi ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Kalau kita lihat lebih dalam dari sisi profetik, kita bisa melihat setelah peristiwa, ya, peristiwa apa kira-kira yang dibunuh dan setelah itu mendapatkan makanan? Peristiwa apa? Berburu, Pak. Peristiwa apa? Binatang yang dibunuh dan setelah itu kita dapat makanan. Peristiwa apa? Ya, jadi Yeshua membunuh siapa? Anti Hamasiah. Anti Hamasiah. Yeshua membunuh anti Hamasiah, binatang itu. Bukannya kita makan binatang itu, tetapi setelah itu bumi akan mendapatkan makanan. Saudara bisa melihat mendapatkan makanan yang melimpah. Karena apa? Karena Yeshua memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi pakai Zayin, dipotong masa Satan, yaitu 6000 tahun, diakhiri dengan pemerintahan anti Hamasiah, the beast. Binatang itu dimatikan, dan setelah itu masuk di dalam fase makanan. Saudara bisa lihat fase makanan. Ya, jadi kita bisa melihat, memang agak unik angka Zayin atau huruf Zayin ini, angka 7 ini. Ya, dan bisa jadi kita bisa menggunakan ayat di dalam Wahyu 19. Ya, Wahyu 19 ayat 21. Brother Henok bisa baca? Wahyu 19 ayat 21. Dan mereka yang selebihnya dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut dia yang duduk di atas kuda itu, dan semua burung dikenyangkan oleh daging mereka. Iya, terima kasih. Itu kan Zayin, saudara. Bisa lihat ya, setelah masa daging manusia ini dibinasakan, yaitu diwakili dengan anti Hamasiah, barulah kekenyangan terjadi. Karena apa? Karena Yeshua Hamasiah menjadi raja di dalam kerajaan damai Israel selama 1000 tahun. Amen. Jadi situlah rahasia daripada Zayin. Sukot wajib dirayakan oleh segala bangsa. Ya, ini salah satu keindahannya juga, kedahsyatannya, keajaibannya. Sukot wajib dirayakan oleh segala bangsa. Saudara tahu ayatnya di mana? Zakaria 14, toh? Ya, betul. Terima kasih.
Zakaria 14 ayat 16 sampai 19. Ya, Zakaria 14 ayat 16 sampai 19. Silakan Brother Enoch. Zakaria 14 ayat 16. Setiap orang yang masih hidup dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. 17. Namun, jika dari kaum-kaum di bumi tidak mau pergi ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, maka tidak akan ada hujan bagi mereka. 18. Jika orang dari Mesir tidak mau pergi dan masuk ke sana, maka tidak ada hujan bagi mereka juga. Namun akan ada tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak pergi merayakan Hari Raya Pondok Daun. 19. Itulah hukuman atas dosa Mesir dan dosa setiap bangsa yang tidak pergi untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Iya, terima kasih. Kalau sudah perhatikan ayat ini, apakah ayat ini sudah digenapi? Jawabannya adalah Belum. belum digenapi. Saudara cari sejak kejatuhan daripada Adam dan Hawa sampai hari ini, nggak ada penggenapan ayat ini. Ya, jadi ayat ini berbicara untuk hari yang khusus. Sudah bisa lihat? Dan tertulis di dalam ayat 16, dikatakan setiap orang yang masih hidup dari segala bangsa loh, yang datang melawan Yerusalem. Ya, setiap orang yang masih hidup, berarti ada yang mati kan? Tapi ini yang masih hidup dari segala bangsa. Segala bangsa ini berarti goyim, bangsa-bangsa non-Yahudi yang datang melawan Yerusalem. Ya jelas. Ya. Jadi nggak bicara mengenai orang Yahudi yang melawan Yerusalem, ya tidak. Tetapi bangsa-bangsa yang mengepung melawan Yerusalem. Tapi masih hidup. Berarti ini artinya apa? Ini artinya adalah orang-orang yang lolos dari masa 666. Saya bisa lihat. Inilah orang-orang yang lolos dari masa 666, yaitu dari setiap orang yang masih hidup dari segala bangsa. Ya, yang pernah datang melawan Yerusalem. Jadi sangat jelas ada orang-orang yang bisa lolos. Ya. Saudara mau jadi orang-orang yang bisa lolos? Tidak. Enggak. Enggak mau, Pak. Kalau berarti lolos, berarti mereka sudah menikmati 3,5 tahun masa anti-Hamasiyah. Ya, dan 3,5 tahun anti-Hamasiyah itu mengerikan sekali. Walaupun mereka lolos dan mereka bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, tapi melalui masa yang sangat mengerikan sekali. Jadi ini bangsa-bangsa yang bisa lolos, masih bisa lolos. Ada buktinya. Ya, bukan cuma Israel 144.000 saja yang bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun, tidak. Tapi ada bangsa-bangsa goyim, non-Yahudi, yang bisa lolos saat itu. Dan mereka wajib. Dalam Zakaria ini tidak disebutkan untuk merayakan perayaan Pesach, tidak. Atau perayaan buah sulung atau Shavuot, tidak. Tetapi harus merayakan satu perayaan yang sangat spesifik, yaitu perayaan apa? Pondok Daun, Sukkot, Tabernakel. Ya, dari sini kita bisa melihat inilah fase kerajaan Israel 1000 tahun. Ya, jadi sangat berhubungan sekali Pondok Daun itu dengan kerajaan Israel 1000 tahun. Sangat-sangat berhubungan sekali. Ya, jadi wajib bagi yang lolos. Nah, bagaimana dengan Israel? Ya jelas pasti harus. Israel mempunyai dasar fondasi Torah. Ya jelas mereka pasti merayakan perayaan Sukkot, perayaan Pondok Daun.
Ya, tapi dalam hal ini orang-orang goyim wajib, ya, kalau sampai mereka membangkang, ya, kalau sampai mereka membangkang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kutuk yang turun. Ayat 17, namun jika dari kaum-kaum di bumi, bukan cuma Israel loh, kaum-kaum di bumi, ini segala bangsa, tidak mau pergi ke Yerusalem, tidak mau, ya, maka tidak akan ada hujan bagi mereka. Tidak akan ada hujan. Ya, tidak akan ada hujan. Berarti tidak akan ada blessing, berkat. Ayat 18, jika orang dari Mesir tidak mau pergi dan masuk ke sana, maka tidak ada hujan bagi mereka. Diulangin lagi, saudara. Dan dikatakan, inilah tulah, namun akan ada tulah. Ya, namun akan ada tulah. Ya, jadi saya bisa lihat. Jadi kalau mereka orang-orang goyim ini dia menyatakan tidak mau ke Yerusalem, berarti mereka tidak sujud kepada raja. Rajanya siapa? Yeshua. Tapi di sini Yahweh. Mengapa? Karena nama Yeshua belum dinyatakan oleh Gabriel. Ini kan Zakaria, kitab Zakaria. Ya. Jadi dari sini siapa saja yang tidak mau ke Yerusalem untuk sujud kepada raja, berarti mereka adalah pembangkang. Betul kan? Bagian dari pembangkang adalah tulah. Ya, ketetapannya mudah sekali, sudah diberitakan di kitab Zakaria. Dan mereka harus, sekali lagi dikatakan ayat 18, merayakan hari raya Pondok Daun. Ayat 19 diperjelas, itulah hukuman atas dosa Mesir dan dosa setiap bangsa berdosa loh, yang tidak pergi merayakan hari raya Pondok Daun. Padahal cuma setahun sekali. Mereka adalah pembangkang-pembangkang. Nah, pembangkang-pembangkang inilah yang akan mengepung kota kudus dan orang-orang kudus. Ini bukan orang-orang yang dalam tubuh kemuliaan, bukan. Tapi ini adalah orang-orang yang dalam tubuh fisik, jasmania, alamiah, pada masa perang Gog dan Magog. Saya bisa lihat, ini terjadi pembangkangan. Nah, kita sudah bahas ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya. Dalam kitab Wahyu nanti. Ya, jadi kita bisa melihat akan ayat ini yang sangat luar biasa. Saya ada sedikit pertanyaan dari teman kita, Brother Henry, yang mengatakan bahwa saya ada satu pertanyaan, Pak. Kalau boleh pertanyaannya, apakah perintah tidak boleh bekerja dalam hari raya Sukot berlaku selama 7 hari juga? Ya, dalam perayaan 7 hari, yang hanya hari pertama saja tidak boleh bekerja. Ya, sisanya mereka boleh melakukan aktivitas, akan tetapi kalau kita lihat di dalam Imamat, ya, saya perhatikan ayat 35, pada hari pertama adalah pertemuan kudus, hari pertamanya saja. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, hari pertamanya saja. Ya, bukan selama 7 hari. Akan tetapi selama 7 hari, 6 hari berikutnya, mereka mengadakan perayaan bagi Yahweh. Ayat yang ke-39. Mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Dan ayat 40, kamu harus bersuka cita di hadapan Yahweh Elohimmu. Jadi ada sukacita yang besar. Ya, ada sukacita yang besar. Ada pesta, ada fiesta. Ada sukacita buat bangsa-bangsa, termasuk Israel. Ya, karena Israel 144.000. Mengapa mereka mengadakan fiesta? Mengapa? Karena mereka mengadakan fiesta. Lepas Karena udah dari menang, Pak. hukuman. Gimana? Udah menang, Pak. Ya, karena mereka bisa mengadakan fiesta itu karena alasannya sangat jelas, yaitu Satan dibelenggu selama hampir 1000 tahun. Enggak ada Satan, jadi bisa fiesta. Ya, di bawah pemerintahan Satan,
Itulah kuk perhambaan. Sudah bisa lihat? Jadi manusia diperhamba oleh Satan selama 6.000 tahun. Itulah kuk perhambaan. Tapi saat kerajaan 1.000 tahun terjadi fiesta. Ini buat manusia-manusia dengan tubuh jasmaniah alamiah. Kalau saya ngomong manusia-manusia dengan tubuh jasmaniah alamiah itu seperti saudara dan saya sekarang. Yang masih lapar, butuh makan, yang masih butuh transportasi, butuh pekerjaan, yang membutuhkan tidur, olahraga, dan sebagainya. Ya, inilah orang-orang dengan tubuh jasmaniah alamiah jasmaniah. Ya, terjadi pesta dengan luar biasa karena Satan dibelenggu. Ya, tidak ada lagi yang mencela saudara, tidak ada lagi yang menista saudara, tidak ada lagi yang berbuat jahat terhadap manusia lainnya. Ya, karena di Gunung Elohim yang kudus tidak akan ada kejahatan sama sekali. Akan terlepas. Ya, akan terjadi sukacita yang besar yang sangat luar biasa. Inilah fiesta. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang harpazo? Bagaimana dengan orang yang harpazo? Kita pesta juga, Pak, tapi bersama Yeshua. Kita juga fiesta. Ya, kita juga fiesta. Fiesta kita beda dengan yang dilakukan oleh manusia jasmania alamiah. Kita fiesta dengan tubuh yang sangat luar biasa. Ya. Jadi secara fisik alamiah mereka fiesta, saudara dan saya juga fiesta. Ya, fiesta kita luar biasa. Kalau kepingin tahu fiestanya modelnya seperti apa, lihat aja peristiwa Yeshua setelah kebangkitan. Lihat aja. Yeshua tanya, ada makanan tidak? Mereka memberikan apa? Ikan bakar. Roti dan ikan bakar. Sudah bisa lihat? Bisa menikmati. Bisa menikmati. Ya, setelah menikmati, saudara langsung ngomong bye-bye, saya ada appointment. Set hilang, saudara. Oh, enak enggak? Luar biasa kan? Iya kan? Terus kemudian tubuh fisik jasmania bikin kikil. Ya jangan petis nggak boleh dimakan. Iya kan? Mungkin pinter bikin sambal goreng. Iya kan? Sambal goreng pete, tempe, tahu dan sebagainya. Saya nggak tahu binatang bisa disembelih, saya nggak janji. Ya, jadi mohon maaf yang saya ngomong kikil tadi, sorry saya harus iris karena kikil harus pakai kakinya sapi, saudara. Ya, tapi yang jelas yang namanya sambal goreng, tempe, tahu, pete itu pasti masih ada di situ. Nah, saudara bisa mampir, tiba-tiba muncul, ada makanan tidak? Langsung dikasih, saudara. Oh, enggak kasih, oh. Ya kan? Rugi mereka kalau enggak kasih. Betul kan? Mereka enggak dapat rewards. Jadi mereka kasih. Ya. Jadi saudara enggak akan kehilangan gado-gado saat itu. Ya. Keredok, terus apa lagi? Ya, saudara bisa name it by yourself. Ya, bisa namakan sendiri. Jadi kita bisa pesta di situ. Pesta kita seperti tubuh kemuliaan. Nah, saudara enak. Ya, ini sangat luar biasa dan ini sudah dibuktikan. Bukannya nggak dibuktikan, loh. Sudah dibuktikan. Oleh siapa? Yeshua. Oleh Yeshua. Tubuh kemuliaan itu bagaimana luar biasanya. Luar biasanya. Ya. Padahal di dalam kitab suci ada orang-orang yang sudah masuk di dalam tubuh kemuliaan. Henok, Elia, Moshe. Tapi peristiwa makannya nggak dikasih tahu, saudara. Betul kan? Mereka cuma lihat kemuliaan begitu saja. Tapi pada saat Yeshua ngobrol, ya, bisa disentuh, bisa menyentuh, ada tulang, ada daging,
tidak ada darah. Betul kan? Dan kemudian bisa berinteraksi, bisa pindah, ya toh? Bukan peta umpet, bisa keluar, muncul, ya kan? Bisa menghilang, pindah, enak banget kan? Tapi ini bukan ilmunya ini loh, ilmu Rogo Sukmo loh, tahu ya? Ilmu yang hitam yang bisa pindah-pindah, bukan, enggak perlu itu. Kalau saudara mau cari sekarang seperti itu, hukumannya berat. Ya, enggak perlu pakai itu, saudara dan saya nanti akan menikmatinya. Inilah kedahsyatan Sukot, sangat luar biasa sekali. Tubuh saudara, tubuh saya akan diubah dalam sekejap mata. Menjadi tubuh kemuliaan. Masuk ketemu dengan Yeshua Mashiach. Dikasih. Ya, saya yakin mahkotanya memang di dalam Mazmur itu dikatakan di kepalaku dipakaikan apa? Emas murni. Tadi kan begitu kan, taruh kepala emas murni. Tapi sebetulnya ya nanti yang kita terima itu lebih dari itu, karena emas murni itu hanya representasi selama ada di dunia. Begitu dipindah ke Shamayim, emas murni jadi aspal. Betul kan? Ya, masa saudara mau dikasih Injak, Pak. oh. Ya, kan tidak mungkin dikasih mahkota aspal, kan tidak mungkin. Yaitu hanya merepresentasikan saja dengan value dunia ini. Ya, saudara nanti jangan komplain, wah harus letterlock Pak. Nanti di Shamayim kita semua pakai topi aspal semua, helmnya aspal semua. Karena itu ya dari emas murni, itu ada ayatnya di Mazmur. Ibu ada Safang selalu mengucapkan taruh tangan di kepala. Jadi dikasih emas murni. Nah, itu kalau dikonversikan jadi aspal itu. Kan di Shamayim aspalnya saja dari emas murni, bukan begitu, ya bukan begitu. Jadi dijelaskan selama di dunia ini benda yang mulia itu adalah emas. Jadi di sana nanti ya bukan emas, begitu. Ya akan tetapi sesuatu yang kemuliaan yang luar biasa, begitu loh. Ya perbandingannya. Ya, jadi jangan diambil mentah-mentah seperti itu. Saudara paham? Inilah kedahsyatan Sukot. Masih ada lagi yang bisa kita gali dan kita akan lanjutkan besok penggalian daripada kedahsyatan Sukot. Sangat luar biasa sekali. Ini fiesta, ini pesta yang luar biasa. Karena itu Elohim Yahweh mengatakan kamu harus bersukacita di hadapan Elohim Yahweh. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Saya bisa lihat, pertanyaannya adalah apakah yang di dalam tubuh jasmania alamiah perlu bekerja tidak? Perlu bekerja tidak? Yang jelas tubuh kemuliaan nggak perlu kerja. Perlu kayaknya, Pak. Perlu, Ya, Pak, perlu, Pak. Mereka bekerja. Perlu bekerja. Ya, perlu bekerja. Jadi mereka masih perlu bekerja. Itu ayatnya ada di mana ya? Ayatnya itu sebetulnya tertulis di gedung PBB. Siapa yang masih ingat? Ayatnya di mana? Siapa yang bisa cari? Ini sebagai ayat terakhir. Kalau saya cepat bisa menemukannya. Di depan gedung PBB. Itu ada satu ayat yang dikutip dari kitab Yesaya. Pak, kalau di ayat Sakaria tadi kan ada yang tidak mendapat hujan, Pak. Artinya kan hujan itu berhubungan dengan hasil panen, hasil Pak ya. Ya, ya kemungkinan mereka tidak akan bisa panen, ya karena mungkin masih dengan tulah tadi Pak, dengan yang tidak datang ke Yerusalem itu kan mereka dihukum. Betul. Ya, betul. Yesaya 2 ayat 4, Pak. Ya, betul. Yesaya 2 ayat 4. Ya, betul Pak Marion. Ya, jadi mereka tidak mendapatkan hujan, berarti mereka tidak mendapatkan hasil. Karena mereka apa yang mereka usahakan, mereka kena kutuk. Betul? Karena apa? Karena mereka tidak mau menghadap Raja Yahweh di Yerusalem pada saat perayaan Sukot. Sudah bisa lihat? Jadi mereka bekerja. Di dalam di dalam Yesaya 2 ayat 4. Coba Brother Henok bisa baca ayat terakhir untuk hari ini. Yesaya 4
Yesaya 2 ayat 4. Oh, Yesaya 2. Yesaya 2 ayat 4. Dan dia akan menghakimi di antara bangsa-bangsa dan akan menegur banyak orang, dan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak menjadi alat pangkas. Bangsa tidak mengangkat pedang atas bangsa, ataupun mereka tidak akan belajar perang lagi. Iya, terima kasih. Apakah hari ini sudah tergenapi ayat ini? Belum. Belum, jelas belum. Ya, jadi kita bisa melihat. Ya, jadi kita bisa melihat. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Hari ini siapa yang menjadi hakim antara bangsa-bangsa? Badak dan babi. Ya, itu dia, badak dan babi. Iya kan? Menjadi hakim atas bangsa-bangsa. Dan kalau sekretaris jenderalnya lebih pro kepada Hizbullah, ya mereka akan menekan Israel. Betul kan? Ya. Iya. Dikatakan Yesaya 2 ayat 4, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Ya kan? Saudara pernah dengar yang namanya The Hague? Itu pengadilan internasional yang tertinggi. Ciptaannya babi dan badak. The Hague. Ya. Apa yang terjadi? Ya mereka menggencet Israel. Sudah bisa lihat? Ya, jadi tidak bisa menjadi wasit yang adil. Begitu. Tapi ayat ini belum tergenapi. Akan tergenapi tidak lama lagi. Yeshua akan menjadi hakim. Dan dia akan menghakimi dengan keadilan, dengan tongkat besi. Ya, dan pengadilannya seperti tongkat besi dan periuk. Kemudian dikatakan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Jadi nggak ada nuklir. Nuklirnya dibuat apa? Dibuat apa nuklirnya? Jadi buang begitu saja, dinonaktifkan. Ya, dinonaktifkan. Dan mereka juga mengatakan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Ya, hari ini nggak pakai tombak. Nggak ada lagi, senjata-senjata akan dihancurkan semua. Dan dikatakan bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ya, tidak lagi belajar perang. Semuanya akan ada kedamaian yang luar biasa. Inilah Sukot. Luar biasa. Besok kita akan lihat dari sisi kedahsyatan yang lain. Puji Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya.